Oke guys, saya akan bercerita tentang novel Martir PA episode atau chapter 2225 yang terbaru ya. Chapter 2225 ditangkap. Penerjemah Silavin dan Dreykov. Wanita yang berubah dari rusa suci memandang Yang Kai dan berkata dengan bibir sedikit terbuka, "Tuan muda, saatnya untuk kembali ke rumah." Yang Kai tidak bergerak atau menjawab, memahami bahwa pihak lain tidak berbicara dengannya. Tupai ungu yang gelisah di punggungnya mengintip dari kepalanya yang kecil dan menatap wanita itu yang tergantung di bahu Yang Kai. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tolong jangan takut. Tuan mungkin sangat marah kali ini, tetapi dia mengatakan bahwa selama Tuan muda kembali bersama kami dengan patuh, maka dia akan membiarkanmu pergi tanpa hukuman." Tupai ungu membuka mulutnya dan mencicit berapa kali, artinya tidak jelas sehingga Yang Kai tidak mengerti. "Kamu berani mencoba tawar-menawar dengan kami?" Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Yuan Fei melotot dan menyingsingkan lengan bajunya, seolah-olah dia siap untuk menyerang. Berteriak keras, "Jangan hentikan aku kali ini, Bailu. Aku harus memberinya pelajaran yang bagus." Saat dia mengatakan itu, dia benar-benar tampak seperti akan bergegas dan mengalahkan Tupai Ungu. Tupai Ungu sangat ketakutan sehingga dengan cepat mengecilkan kepalanya ke belakang, menempel ke punggung Yang Kai dengan kedua cakarnya gemetaran. Sekarang Yang Kai mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Tupai ungu yang dia temui secara kebetulan jelas merupakan sosok besar karena sebenarnya ada dua ras monster realm kaisar yang dikirim untuk mencarinya. Dan dari cara mereka berbicara dengan Tupai ungu, tampaknya itu adalah putra dari beberapa guru dari gunung monster surgawi ini. Dan guru ini kemungkinan besar adalah penguasa gunung monster surgawi. Hati Yang Kai benar-benar terguncang. Di sisi lain, Bailu dan Yuan Fei sangat cocok dalam peran mereka. Satu membujuk, satu mengancam. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka berdua melakukan ini, karena mereka sudah benar-benar memojokkan Tupai Ungu. Melihat Yuan Fei benar-benar akan bergegas, Bailu dengan cepat berkata, "Datanglah kepadaku dengan cepat, Tuan muda. Kakak tertua akan melindungimu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yang Kai merasa beban di punggungnya menghilang. Tupai ungu melesat seperti cahaya ungu dan bergegas ke pelukan Bailu, menyusut ke dalam pelukannya dan hanya berani mengintip kepalanya untuk menatap Yuan Fei dengan waspada. Dia benar-benar jatuh cinta pada itu, Yang Kai tidak bisa berkata-kata. Yuan Fei juga berhenti dan memelototi Tupai ungu dan mendengus. "Jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan mengupas kulitmu." Begitu kata-kata itu keluar, Tupai ungu tidak berani meninggalkan lengan Bailu lagi dan tubuhnya semakin menegang. Meskipun begitu, ia masih menjulurkan lidahnya dengan nakal pada Yuan Fei. Ini ke-11 kalinya. Bailu menatap Tupai ungu dengan wajah tak berdaya dan berkata, "Tuan muda, tolong jangan lakukan ini lagi. Lagi pula, di luar sangat berbahaya." Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Yang Kai, entah sengaja atau tidak, dan melanjutkan, "Tuan juga mengatakan bahwa dia akan mengizinkanmu keluar ketika kamu tumbuh sedikit lebih banyak. Jadi, tunggu sebentar lagi." Secara alami, Tupai ungu menganggukkan kepalanya seperti anak ayam kecil yang mematuk pelukan hangat dan kata-kata keindahan. Tampak lemah lembut dan patuh. "Kamu harus meminta maaf kepada Tuan ketika kami kembali. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu." Bailu menambahkan. Tentu saja, Tupai ungu mendengarkan. Dua Master Race Monster Orde ke-12 saling memandang. Diam-diam berkomunikasi dengan mata mereka. "Baiklah, kami telah menyelesaikan masalah Tuan muda. Jadi," Yuan Fei melirik Yan Kai dengan dingin saat dia berbicara. Berteriak, "Bocah kecil yang memberimu nyali untuk datang ke dalam gunung monster surgawi." Wajah Yang Kai memucat dan dia dengan cepat menangkupkan tinjunya, melapor ke senior. "Junior saat ini sedang dikejar dan tidak memiliki jalan lain selain melakukan perjalanan lebih dalam ke wilayahmu. Jika aku telah menyinggung senior, maka aku harap..." "Cukup!" Yuan Fei sama sekali tidak ingin mendengarkan penjelasan Yang Kai. Melambaikan tangannya sambil berteriak dengan marah. "Sepertinya kalian manusia telah melupakan kesepakatan monster surgawi dari bertahun-tahun yang lalu." "Persetujuan monster surgawi?" Yang Kai mengerutkan kening.
Dia hanyalah seorang kultivator yang lahir dan besar di dunia luar, yang datang ke dunia cermin ini untuk pengalaman hidup. Jadi, bagaimana yang Kai tahu tentang kesepakatan monster surgawi ini? Dia bahkan belum pernah mendengar sebelumnya. Kamu benar-benar lupa. Ketika dia melihat ini, wajah Yuan Fei menjadi dingin dan dia menjadi sangat marah. Seperti yang kupikirkan, manusia tidak bisa dipercaya. Karena itu masalahnya, aku akan mengirim kamu secara pribadi. Dengan kata-kata ini, dia mendorong kekuatan tubuhnya, menyebabkan tekanan besar menyebar dalam sekejap. Tekanan yang dilepaskan Yuan Fei sangat berbeda dari Bai Qing. Tekanan yang terakhir dingin dan menusuk, sementara yang pertama ganas dan mendominasi. Memberi Yang Kai perasaan bahwa itu tidak dapat dihindari dan tidak bisa dihentikan. Seolah-olah dia akan dihancurkan menjadi debu olehnya. Zizi. Tepat pada saat itu, tupai ungu yang bersembunyi di pelukan Bailu tiba-tiba berteriak cemas, menunjuk Yuan Fei dengan dua cakar kecilnya dan tampak gugup. Hah! Setelah mendengar ini, Yuan Fei tidak bisa menahan diri untuk menghentikan tindakannya. Sesaat kemudian, sebagian besar kemarahannya mereda dan dia melihat Yang Kai dari atas ke bawah, bertanya dengan curiga, "Kamu menyelamatkan tuan muda kami?" Yang Kai mengerti dalam sekejap bahwa tupai ungu mungkin memberitahunya apa yang telah terjadi sebelumnya dan tanpa ragu, dia mengangguk. Itu semacam kebetulan. Yuan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi bermasalah. Baginya, jika manusia mengembara ke dalam gunung monster surgawi, manusia itu harus mati. Jika dua manusia datang, dua manusia harus mati. Itu benar-benar masuk akal baginya karena manusialah yang pertama-tama melanggar kesepakatan monster surgawi. Tetapi manusia ini rupanya telah menyelamatkan nyawa tuan mudanya, membuat segala menjadi sulit. Ini akan bertentangan dengan keinginannya untuk tidak membunuhnya, tetapi membunuhnya akan menempatkan tuan muda dalam situasi yang canggung. Dan jika Tuhan mendengar ini nanti, Yuan Fei pasti akan dimarahi. Segera dia mengangguk kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Bailu untuk meminta bantuan. Bailu juga sedikit mengernyit. Setelah merenungkan sejenak, dia berkata, "Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi kami untuk menyelamatkan tuan muda kami. Namun anak muda, aku melihat banyak jejak sumber monster beast di tubuh kamu. Kamu pasti telah membunuh banyak monster beast dalam perjalananmu ya?" Yang Kai bingung, tidak tahu bagaimana dia bisa tahu. Tapi jelas berbohong sekarang bukanlah ide yang baik. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Iya. Monster beast yang kamu bunuh adalah anak-anak dari gunung monster surgawi kami. Jadi membantai mereka adalah penghinaan besar bagi kami. Dan kamu harus bertanggung jawab atas ini. Kalau begitu, aku akan membunuhnya." Niat membunuh Yuan Fei bangkit seketika. Bailu mengangkat tangannya menghentikannya. Dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun bagaimana dia akan ditangani, kita akan membiarkan Tuhan memutuskan. Tuan mereka. Bagus, Yuan Fei mengangguk pada kata-katanya. Saat berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Yang Kai tanpa penundaan dan menariknya ke atas. Yang Kai segera merasakan kekuatan yang kuat membungkusnya, tetapi dia tidak mencoba untuk melawan dan hanya menyerah dengan patuh tanpa perlawanan, membiarkan Yuan Fei menangkapnya. Jika dia membuat keributan di depan dua master tingkat 12 ini dalam situasi ini, itu pasti akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Tidak menyebutkan apakah Yang Kai bahkan bisa melarikan diri di bawah hidung keduanya. Bahkan jika dia melakukannya, kemana dia akan pergi? Dan dari perilaku wanita bernama Bailu itu, dia tidak terlihat tidak masuk akal. Dengan kebaikan yang dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa tupai ungu, dia percaya seharusnya tidak ada bahaya dalam hidupnya. Paling-paling dia mungkin ditahan di gunung monster surgawi dan hanya perlu menunggu beberapa saat sebelum dia dilepaskan kembali ke dunia luar. Ketika dia ditangkap, Yang Kai tidak lupa mengatakan, "Junior memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada dua senior." "Lepaskan kalau begitu," Yuan Fei berteriak dengan dingin. Sejauh yang Junior tahu, ada seseorang bernama Zhou Dian di gunung monster surgawi yang membawa banyak guru bersamanya untuk mencari Zhou Dian. Wajah Yuan Fei dan Bailu langsung berubah saat mereka tersentak kaget. Seolah-olah nama orang ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi mereka. Yuan Fei bahkan menarik Yang Kai ke hadapannya dan memelototnya bertanya, "Apakah kamu yakin Zhou Dian ada di sini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku menabrak seseorang bernama Bang King. Aku mendengar tentang Zhou Dian dari dia." "Kamu bertemu dengan bajingan itu, Ban King?" Mata Yuan Fei melebar.
Bailu dengan cepat berkata, jika Banking sudah ada di sini, maka Zaudian pasti ada di sini juga. Aku khawatir 3 lainnya pasti datang juga. Apa yang mereka cari? Pertanyaan terakhir ditujukan pada Yang Kai. Mereka sepertinya mencari sesuatu yang disebut bintang bencana. Untuk apa itu Junior? Juga bingung. Yang Kai memberitahu mereka dengan jujur. Bintang bencana, alis Bailu berkerut. Yuan Fei bagaimanapun memandang Yang Kai dengan heran dan berkata, jika kamu bertemu Ban King, bagaimana kamu masih hidup? Bocah kecil ini pandai melarikan diri. Yang Kai tersenyum canggung. Yuan Fei menyapu matanya, tidak tahu apakah dia harus percaya padanya atau tidak. Di sisi lain, mata tupai ungu di lengan Bailu melayang-layang menatap Yang Kai dengan cahaya yang tahu, tapi jelas tidak mencoba mengeksposnya. Terlepas dari apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak, kita harus melapor masalah ini kepada tuan kita. Yuan Fei, bawa dia bersama kami dan biarkan kami kembali. Bailu memanggil dan segera berbalik melaju ke arah tertentu. Membawa Yang Kai, Yuan Fei mengikuti dari belakang. Senior, Junior bisa berjalan sendiri. Yang Kai merasa tidak nyaman digendong oleh Yuan Fei dengan cara ini, jadi dia buru-buru menyarankan ini. Yuan Fei memandangnya dan tidak banyak bicara, tapi dia melepaskannya. Yang Kai juga tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, dia mendorong kekuatannya untuk mengikuti dua monster ras Masters. Kedua monster tampaknya mencoba untuk menguji apakah Yang Kai benar-benar pandai melarikan diri. Jadi mereka secara bertahap meningkatkan kecepatan mereka, tidak berusaha untuk mengakomodasi dia sama sekali. Yang Kai juga mencoba yang terbaik untuk mengikuti mereka dan sebenarnya tidak terlalu ketinggalan. Mengejutkan keduanya. Di suatu tempat di Gunung Monster Surgawi, Zaudian masih menunggangi binatang naga 9 bertanduk dengan anggun. Tatapannya yang dalam menatap ke arah tempat tertentu di Gunung Monster Surgawi. Niat bertarung yang kental mengalir keluar dari tubuhnya, hampir cukup padat untuk terwujud. Ada 5 master lain yang tersebar di sekitarnya. Para master ini berkumpul di ruang terbuka bundar, dan ada banyak orang dengan wajah bermasalah duduk di tanah dalam lingkaran itu. Meskipun orang-orang yang duduk di tanah ini tidak membatasi gerakan mereka, fluktuasi energi yang datang dari tubuh mereka sangat lemah dan ada tanda segel di masing-masing tubuh mereka. Jelas menekan kekuatan mereka. Semua adalah kultivator yang ditangkap oleh bawaan Zaudian saat dari Gunung Monster Surgawi. Xiao Baiyi, Murong Xiao Xiao, dan Chen Muji termasuk di antara mereka. Mereka bertiga juga tidak berani mengatakan apa-apa satu sama lain. Tapi mata mereka akan melayang dari waktu ke waktu, menyampaikan beberapa pesan yang tidak diketahui. Mereka merasa sangat dirugikan karena mereka datang ke dunia cermin, kenaikan ilahi ini untuk berlatih. Namun sekarang mereka ditangkap secara misterius. Sejak berpisah, mereka bertiga telah berburu monster beast di Gunung Monster Surgawi, menyerap sumber jiwa mereka untuk memperkuat jiwa mereka sendiri. Tapi tiba-tiba, beberapa kaisar Realm Master tiba-tiba muncul dan menyerang mereka tanpa sepatah kata pun. Akhirnya menangkap mereka, menyegel kekuatan mereka, dan menyeret mereka ke tempat ini. Terima kasih.